Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan masih tetap semangat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita di pembelajaran 2 ya, halaman 112. Nah, ingat sebelum kalian belajar jangan lupa membaca doa. Setelah baca doa, silahkan buka bukunya halaman 112. Ayo mengamati. Di sini sudah ada cerita bergambar. Nah, pernahkah kalian mempelajarinya? Pernah ya, sebelumnya kita sudah belajar komik. Nah, di sini cerita bergambarnya judulnya adalah Bohong Membawa Sial dan tokohnya adalah Agi atau yang berperan adalah Agi. Nah, kita membaca sama-sama ya. Minggu pagi. Agi kalau mau memancing HP-nya ditinggal di rumah saja. Iya, Bu. Kemudian berangkatlah Agi bersama teman-temannya. Ada game seru banget nih. Akhirnya pada saat mereka memancing, Agi tetap main game sambil memancing. Asyik juga bermain game sambil memancing. Umpan disantap. Tanpa sadar, dia menjatuhkan handphonenya. Plup. Nah, kemudian menyesallah si Agi. Aduh, bagaimana ini? HP-ku jatuh ke sungai. Pasti ibu akan memarahiku. Sesampainya di rumah, Agi meminta maaf kepada ibu. Maafkan Agi, Bu. Agi sudah bohong dan tidak menuruti nasihat ibu. Ibunya berkata, iya sudah, ibu maafkan. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, itulah tadi kenapa Agi meminta maaf karena dia sudah dinasehati oleh ibunya untuk tidak membawa handphone pada saat memancing. Dan ternyata Agi berbohong kepada ibunya. Nah, dari cerita bergambar itu silahkan kalian berdiskusi. Kemudian menuliskan apa pengertian cerita bergambar, fungsinya, dan ciri-cirinya. Nah, ini pun sudah kita pelajari anak soleh-soleha. Jadi silahkan kalian cari pengertian cerita bergambar apa, fungsinya apa, ciri-cirinya apa. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian, fungsi, dan ciri-ciri cerita bergambar, kita akan mengerjakan di Ayo Menulis. Nah, tulislah sebuah cerita sederhana dan singkat untuk membuat menjadi sebuah cerita bergambar. Pilihlah salah satu tema yang sudah disediakan. Jadi di sini ada 3 tema ya. Yang pertama, udara bersih dan organ pernafasanku. Yang kedua, memelihara organ pernafasanku. Yang ketiga, rumah asri dan udaranya segar. Setelah kalian memilih salah satu tema tersebut, nah, kalian akan mudah mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Tentukan siapa saja tokoh yang ada di ceritamu, kemudian buatlah gagasan pokok cerita. Berdasarkan gagasan pokok tersebut, kembangkanlah menjadi sebuah paragraf. Nah, setelah menjadi paragraf, kalian akan mudah untuk membuatnya menjadi cerita bergambar. Nah, setelah cerita bergambarnya selesai anak soleh-soleha, silahkan kalian foto ya cerita bergambarnya, kemudian kirim ke grup homeschooling. Baik, setelah itu silahkan buka halaman 114. Ada di sini ayo belajar menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, jadi organ pernafasan merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Jadi perlu kita harus jaga agar selalu sehat. Nah, adapun langkah-langkah untuk menjaga kesehatan organ pernafasan yaitu yang pertama, menjaga kebersihan udara dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, dan tidak membakar sampah sembarangan. Yang kedua, menghindari udara kotor. Nah, asap yang dikeluarkan oleh kendaraan ataupun pabrik itu dapat membahayakan kesehatan tubuh. Apalagi menghirup juga asap rokok itu dapat membahayakan organ pernafasan kita. Nah, caranya untuk menghindari menghirup udara kotor, kita harus selalu menggunakan masker. Apalagi di era pandemi sekarang, COVID-19 itu salah satu
virus yang berbahaya untuk organ pernafasan kita. Jadi, kita sudah diwajibkan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah dan menjaga kebersihan diri. Yang ketiga, kita tidak boleh meludah di sembarang tempat karena penyakit ISPA kebanyakan menular melalui udara. Air ludah penderita yang mengandung penyakit akan menyebarkan bakteri atau virus ke udara. Contohnya, penyakit TB dapat menular dari air ludah atau dahak yang diludahkan penderita ke atas tanah. Oleh karena itu, kita tidak boleh meludah di sembarang tempat, contohnya di kendaraan umum dan di jalan atau di taman umum. Jadi meludahlah di kamar mandi ya. Oke, yang keempat, membuang tisu di tempat sampah. Jadi tisu yang sudah kita gunakan untuk menyeka ingus tadi tidak boleh dibuang sembarangan. Jika dibuang sembarangan, maka virus-virus yang terbawa di ingus kita akan cepat menyebar ke udara. Oleh karena itu, cepatlah buang tisu di tempat sampah yang tertutup. Nah, yang kelima adalah menjaga jarak dengan penderita penyakit pernafasan. Nah, di era pandemi sekarang, kita memang sudah diwajibkan untuk menjaga jarak, tidak lagi berdekatan pada saat kita ada di kendaraan umum atau dimanapun. Jadi selalu menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Jadi anak soleh-soleha, kita membiasakan hidup new normal dengan selalu memakai masker, menjaga jarak untuk menghindari penularan virus. Oke, yang keenam adalah menghindari asap rokok. Asap rokok mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan organ pernafasan. Gas-gas ini menyebabkan berbagai penyakit paru-paru seperti bronkitis, pneumonia, bahkan kanker paru-paru. Oleh karena itu, jika ada yang merokok, kita harus menghindarinya. Jadi itulah tadi langkah-langkah untuk menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Nah, setelah kalian memahami, silahkan kalian jawab pertanyaan di Ayo Jawab. Lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan bacaan tersebut. Sekarang kita melangkah di halaman 116, ada Ayo Mengamati. Nah, di situ amatilah gambar poster di berikut, kemudian jawab pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa saja isi ajakan dalam poster tersebut. Nah, sudah ada jawaban pada poster. Apakah tujuan pembuatan poster tersebut? Juga sudah ada jawabannya. Kemudian apakah gambar dan isi poster itu sudah sesuai? Nah, silahkan kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian. Setelah kalian menjawabnya, di sini ada cara membuat poster. Poster adalah sebuah karya seni yang memuat kata-kata dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar dan biasanya ditempelkan pada tempat yang datar dan dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan poster, yaitu dibuat dengan menarik, penggunaan warna, penyusunan kalimat, dan tata letak penulisannya perlu diperhatikan agar terlihat menarik. Kemudian poster itu harus mudah dibaca dan mudah dipahami oleh orang. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan dulu tema dan tujuannya. Yang kedua, kita menyusun kalimat singkat, padat, dan menarik. Yang ketiga, membuat gambar yang menarik. Nah, sudah ada contohnya, silahkan diperhatikan. Nah, isi posternya adalah berisi imbauan untuk selalu mencuci tangan agar kita bisa hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, karena sudah paham cara pembuat poster, nah kita kerjakan Ayo Berkreasi. Nah, di sini buatlah sebuah poster bersama teman-temanmu, tapi karena belajar dari rumah jadi silahkan buat sendiri dulu ya nak. Kemudian pilih salah satu tema. Yang pertama, ajakan untuk menjaga udara tetap bersih dan segar. Yang kedua, ajakan untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang ketiga, ajakan untuk menjalani hidup sehat. Nah, pilih salah satunya, kemudian kalian susun kalimat sesuai tema yang kamu pilih. Kemudian rancanglah gambar dan desain poster yang menarik untuk menggambarkan tema. Jadi poster kali ini Bunda tidak mengizinkan kalian membuatnya dari komputer ataupun handphone, tapi harus digambar sendiri
dengan menggunakan pensil warna ataupun krayon. Jadi silahkan buat karya kalian secantik mungkin, seindah mungkin, dan tempelkan untuk sementara di bukunya. Nanti kalau misalnya kita sudah sekolah, Bunda akan tempelkan hasil karya kalian di kelas. Jadi buat semenarik mungkin ya nak, dan jangan lupa sesuaikan dengan tema. Baik anak soleh-soleha, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan bisa mengerjakan tugas dengan baik, insya Allah mudah dan menyenangkan. Jangan lupa anak soleh-soleha untuk selalu murojaah hafalan kalian dan sholat 5 waktu tidak bolong-bolong. Baik, terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.